nggak ada masalah, kenal juga enggak, nggak ada masalah. Sebenarnya kan kalau misalkan mau saya berhenti ya telepon aja sumbernya, ya kan nggak. Iya, Kak Dedis tadi sangat berapi-api sekali di itu ya melihat Bang Rasman. Kan saya memang begitu, selalu berapi-api. Kapan saya nggak berapi-api? Namanya juga Denis. Masih ada rasa kesel atau gimana sih Bang Rasman? Enggak sih, sebenarnya biasa aja sih. Lebih ke arah jijik sih. Kenapa ngerasa jijik sama Bang Rasman? Karena mulutnya itu kan kotor banget. Yang apa yang kejadian waktu itu, yang nggak perlu saya ulang lagi ceritanya kan udah pada tahu. Yang ngomong pepaya apa segala macam, ngomongin anggota tubuh wanita gitu aja. Sampai sekarang masih sakit hati. Nggak sakit hati, lebih ke jijik. Gimana bisa sakit hatinya kalau pernah cinta aja enggak? Oke, tadi tanggapannya di apa namanya istrinya Bang Rasman diajak duel tapi dia kayaknya nggak memberikan jawaban itu kali. Dia nggak berani lah, lakinya aja nggak berani, lakinya aja tutup kolom komentar. Bukalah dulu kolom komentar, bukalah dulu kolom Tapi nggak komentar. selevel ya dia. Nggak selevel dari sisi mana sih? Barangnya di KW semua. Waduh. Beneran deh, nggak selevel dari mana? Yang ada, iya bener nggak selevel, bener kata dia nggak selevel, karena gue lebih tinggi lah. Bener juga nggak selevel, Terus gitu tadi, dia. Makanya gue nggak jawab pas dia bilang nggak selevel. Tadi Bang Rasman sempat bilang pelakor gitu gimana? Oh iya, pelakor. Kan saya ngomong dan saya ralat kemarin ini kan saya ngomongnya pelakor. Karena judul YouTube-nya. Sorry. Maksudnya bukan pelakor tapi orang ketiga dan itu mantan. Dan menurut saya lebih baik jadi mantan penjahat daripada masih jadi penjahat. Lebih baik jadi mantan pelakor atau orang ketiga daripada masih jadi orang ketiga. Buktinya kayak si Ade itu kan masih kan, dia kan jadi ini kan istri keberapanya gitu ya. Tuh, pelakor sejati itu, Cok. Kak Dedis tapi suka baca komen-komen gak sih tentang dirimu yang jadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain itu sendiri, terus ada yang sebut nama, mungkin sekaligus klarifikasi bahwa benar nggak sih yang dimaksud netizen itu Regina tahu bahwa jadi apa namanya beneran kamu ada main sama orang itu? No comment. Kenapa? No comment. Nggak, maksudnya Karena saya enggak tahu. Ah, kok nggak tahu? Saya enggak tahu. Maksudnya Maksudnya? nggak tahu gimana kan? Saya bukan enggak tahu, saya enggak tahu. Kak Dedis maksudnya biar nggak jadi fitnah bahwa selama ini nggak jadi pertanyaan. Saya no comment. Kenapa? Maunya no comment aja. Berarti memang akan selamanya nutup mulut bahwa tidak akan membuka siapa sosok Kalau itu. hari ini sih masih pengennya no comment. Belum tahu besok. Tapi kan Masih melindungi dia. Enggak melindungi juga, kalau melindungi mah enggak juga. Peduli lindungi kali. tapi kan kamu udah banyak spill nih dikit-dikit gitu dan itu mengarah ke Salah satu. suami dari salah satu artis itu bagaimana menanggapi? Menurut siapa? Menurut kalian netizen. Ya, saya masih maunya no comment hari ini. Kenapa alasan mau buka sedikit-sedikit kayak gitu? Sedikit-sedikit. Maksudnya sih? Kita nggak Sukanya banyak. Pokoknya masih no comment saya untuk itu. Apakah itu kebutuhan Untuk konten? nama lengkapnya, kalau kebutuhan konten enggak juga ya. Konten saya kemarin lagi bagus-bagusnya kan, nama saya lagi bagus-bagusnya. Kemarin dipuja-puji kan. Kenapa? Bentar mau sendawa. Sendawa, ya udah. Atau memang Kalau misalnya kebutuhan konten sih enggak, nama saya kan lagi bagus-bagusnya. Apa memang itu cuma masalah hati aja? Memang sudah lama gue pengen ngomong gitu. Cuman tertahan-tahan terus karena bolak-balik gitu. Inilah waktunya ada untuk sakit ngomong. hati? Apa? Ada sakit hati. Sakit hati bukan, nah kalau sakit hati mah hal yang wajar. Masih apa cinta tahun. ya, Kak? Kalau masih cinta masih. Kenapa kalau disuruh si misternya suruh udah stop jangan ngomong lagi? No comment. Kenapa baru sekarang setelah 4 tahun? Enggak tahu. Kok saya enggak tahu. Berapa lama sih waktu jalanin sama dia? Apanya? Jalanin hubungan sama dia berapa? Kan udah dibilang 4 tahun. Tapi kerugian lu sendiri apa nih setelah membongkar sedikit-sedikit? Ada kerugian lu sendiri nggak? Akhirnya Oh, kalau yang jelas dimusuhin artis-artis, terus udah jelas musuhin artis-artis. Terus itu kemarin ini saya beberapa mau ke podcast orang kan ya. Tapi emang saya dari kemarin nggak mau terimain podcast sih, cuman saya mau terima 2 orang podcast. Nah terus segitu saya mau terima 2 podcast orang ini, terus segitu katanya info yang saya dapat saya di WA sama teman saya. Ini pantesan aja orang-orang pada nggak jadi cancel podcast lu, katanya karena diteleponin sama Mbak Bulan. Hah, Mbak Bulan? Ya gitu, ya kalian tebak aja sendiri. Kan kita nggak boleh bikin opini. Ya tebak sendiri dong. Mbak Bulan, Apa? Tebak aja sendiri. Kak Dedis Kenapa maksudnya memang ada Mbak Nama Bulan saya nggak ada masalah, kenal juga enggak, nggak ada masalah.
Sebenarnya kan kalau misalkan mau saya berhenti ya telepon aja sumbernya. Ya kan ngapain teleponin orang-orang. Itu kan yang sebenarnya terjadi ya. Cuman mungkin cuman mungkin nggak tahu lah ya, mungkin akhirnya lebih demen ngumpet di ketek bininya sama teman-teman bininya ya, mungkin lebih cocok buat dia. Tapi pernah berpapasan dengan istrinya nggak sih? Belum pernah. Satu stage itu belum Belum pernah. Pengen Selain itu pengen ada nyanyi lagi bareng. nggak kerugian yang lo rasakan? Kerugian, udah waktunya saya ngomongin dong ya? Belum deh, no komen. Tapi Raden? awal kenal sama laki-laki tersebut itu tahu dia itu seorang punya istri. Hari pertama enggak? Hari Tahunnya? pertama enggak, saya ketemunya di mall. Terus udah gitu, tahunya setelah 3 minggu kemudian dari asisten saya. Kan saya kan emang nggak pernah nonton TV dari dulu. Kak Denis tadi bilang dimusuhin sama artis-artis, ngerasa atau memang ada orang yang ngomong lu dimusuhin sama artis-artis nih gitu? Ada yang ngomong. Ada yang ngomong Ada yang ngomong. DM atau WhatsApp pribadi? WhatsApp juga, kalau nickname kan sudah biasa ya, menurut gue dia nimbrung ya kan, padahal bukan urusan dia, tahu ceritanya aja kagak, nimbrung mulu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nickname itu salah satu dia cara bertahan hidup, nimbrung, urusan orang dan urusan gue. Kalau mungkin kalau si nickname nggak nimbrung, menurut gue Indonesia nggak akan mengingat dia, itu kasihan juga sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa lah, karena emang di case ini memang gue salah, dan gue akuin gue salah, gitu. Gue nggak pernah membenarkan diri gue kok, kalau misalkan gue itu korban, enggak sama sekali, memang gue salah, makanya itu gue ngaku dan gue bukan taubat ya istilahnya ya, gue ngaku karena gue selama 4 tahun itu gue nggak pernah berdoa sama Tuhan, dan gue melakukan pendekatan diri dengan Tuhan, yaitu gue kesaksian, gue cerita, dari situ gue mulai merasa plong, karena merasa plong gitu. Tujuannya apa sih untuk membongkar masalah perselingkuhan ini? Tujuannya agar pertama untuk diri gue ya, untuk diri gue dulu. Untuk diri gue itu tujuannya untuk biar gue tidak jatuh dalam lubang yang sama. Kalau laki orang lagi lihat gue pasti takut. Pokoknya semua laki orang yang WA gue kontenin, udah pasti. Jadi gue udah nggak mau lagi, karena kecenderungannya yang gue lihat di dunia ini, perselingkuhan itu memang tidak wajar, tapi dianggap wajar. Perselingkuhan itu tidak dibenarkan ya, tapi mohon maaf ini terjadi di dunia kita, terjadi di kehidupan ini, dan menurut gua cowok-cowok ini nganggap perselingkuhan itu sudah terlalu wajar gitu, iya kan? Bener nggak? Kak Denis terakhir, ambil aman lo. terakhir dari aku, spill sana sini dengan Terus kayak gitu tadi gue belum selesai, tadi ngomong Oh, iya. iya kan, Iya, keuntungannya buat gue kan, gue nyalip aja lo. Bukan kerugian, apa tadi? Tujuan. Itu tujuan yang kedua adalah untuk membuat dia bisa lebih menghargai istrinya gitu, tahu diri, karena menurut gue istrinya itu lebih sukses daripada dia dan lebih oke. Nah, tahu diri. Nah, sekarang gue bisa bedain kan, kalau istri sama baik, kalau pelakor mah bacot. Denis kenapa masih cinta? Karena 4 tahun itu bukan sesuatu yang sebentar ya, bukan sesuatu yang sebentar. Kalau gue bisa aja ngomong enggak apa segala macam, tapi gue bohong. Gue kan mau kesaksian ini biar semua orang nanti ikutin cerita gue, tahu orang-orang ini. Tujuan gue yang ketiga ya, biar orang-orang yang posisinya sama kayak gue itu bisa keluar dari jeratan lingkaran setan ini. Karena hubungan orang ketiga, pelakor atau apapun itu banyak banget yang terjadi dan banyak banget yang DM gue, dan mereka nggak tahu cara keluarnya gimana. Karena sekali lagi gue tegaskan, ini nggak bisa dipungkiri, namanya cewek kalau udah main hati, logika itu mati. Bener nggak sih mbak? Iya betul. Dan karena itu jadi kalau misalkan gue bisa flashback sedikit aja 4 tahun yang lalu, gue harus bisa katakan tidak. Jadi kan setidaknya kan orang-orang dengar cerita ini bisa tahu kan, cewek-cewek ya di luar sana yang masih di pelakor atau orang ketiga bisa tahu. Tau nggak, ada bagus-bagusnya dan takkan berujung indah. Mau kelihatannya cowoknya sebaik apapun, cowoknya kelihatan baik, ya kan, kelihatan culun tapi suka mijit plus-plus, contohnya kan, suka sama karaoke, sama cewek-cewek gitu kan, ya tidak menjamin semuanya. Pokoknya tidak akan berujung indah gitu, jangan terbuai. Kalau suatu saat anak gue nanti lahir, gue mau anak gue nonton konten gue, biar jangan gampang terbuai dengan janji-janji dan mulut manis seorang laki, apalagi laki yang udah punya bini, nggak boleh gitu. Jadi ini pembelajaran buat gue, dan pembelajaran juga untuk suami-suami di luar sana, laki-laki, jangan anggap selingkuh hal yang wajar. Karena cewek kayak gue, kalau ada kayak gue udah muncul, bisa jadi yang lain. Tapi ketika Kenapa lu nunggu 4 tahun? Karena kan gue udah bilang, tadi gue udah jelasin cewek itu, kalau misalkan hati bermain, logika mati gitu. Dan sekarang nih gue udah menginjak umur 31, dan saatnya ini gue udah merasa ini udah saatnya. Kalau kemarin ini kan gue kan
berapa tuh kata dia 27 ya? Iya 26 5 tahun. 27 kalkulator kali. 27 gitu kan, 27. Iya. Tawa lu. 27 ya umur 27 gitu. Terus gitu waktu itu di saat itu emang gua belum terkenal. Waktu itu gue belum terkenal, terus gitu temen gue mungkin bisa dianggap temen gue satu-satunya adalah dia, karena awalnya kan hubungan kerja seperti yang gue jelaskan. Jadi dapat apa aja? Selama 4 tahun apa yang lo dapat dan apa hikmah lo? Oh, yang gue dapat kayak apa mesin cuci, rice cooker, terus kayak gitu mesin cuci, rice cooker, AC, TV, mereknya kalian sebut sendiri aja di komen. Rumah. Kalau rumah mah rumah kontrak, bonyong mah masih nanya. Kalau mobil? Mobil. No comment. Mobil? No comment. Pak Dedis Saya pernah kirim bunga juga. Apa? Film mungkin di Film apa? Villa. Puncak. Lu kalau rumah gua aja masih kontrak, gimana dikasih villa sih? Lu kadang-kadang ini gimana? Kipas angin. Gua bingung. Kipas angin ya, blender. Efeknya ini blender. Microwave. ini Ini nih, apa namanya? Penyedotan debu, vacuum cleaner. Besok gua jualin deh tuh. efeknya dari ini akhirnya subsidian stop, bener nggak? Subsidi apa sih? Subsidian transferan. Oh, transferan. Emang kata siapa dapat transferan? Dan tiap bulannya berapa dapat? Apa kata siapa dapat transferan? Katanya dapat dari tiap bulan. Kata netizen udah kalian, ente kadang-kadang juga nih. Pak Dedis